warahmatullahi. Yang baru masuk geser ke kiri sini bisa. Ayo lanjut lewat kanan. Ya. Ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah amma ba'd. Rahmat ketua majelis Tahfidz Muslim, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Tahfidz Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awali kaji kita pagi ini adalah dengan sama-sama menjadikan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini serta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Beri kesehatan, keimanan, ketakwaan, kemajuan, bahagia lahir batin, jauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Tahfidz Muslim, keluarga ibu bapak yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya. Allah balikan kesehatannya. Sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Amin. Khusus yang kedua ini kita doakan Bapak Dwi Antoro bin Juwadi yang baru saja dirawat rumah sakit dan sedang merawat jalan. Kita doakan semoga Pak Dwi Antoro kembali sehat. Amin. Yang ketiga, kita bersyukur karena salah seorang di antara kita, jemaah kita, Pak Samino, tanggal 4 Mei 2025 akan meninggalkan tanah air oleh panggilan Allah para peserta haji Baitullah. Kloter ke-9, kita doakan Pak Samino berserta rombongan pergi selamat sampai ke tanah suci selamat, pulang kembali ke tanah air selamat, membawa haji yang mabrur. Buat Bapak Ibu yang tahun ini belum haji, kita juga berdoa supaya pergi haji lagi. Yang sudah haji berangkat lagi. Ada hari niat, Bapak Ibu dengan niat salehah, bila Allah yang taqabbal niyatan al-qur'an. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim. Istah taqwa wa qulubina bin nuri ma'rifatin. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Uftah alaina abwaaba ilmika wa fatahta ala anbiya'ika wa ulama'ika wa muhammadin wa nusyur alaina rahmataka ya dzal jalal wa sallimna salih alaina la yakhaf wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tammatan lana wa la siyama Bapak Dwi Antoro bin Juwadi. Isfina ya Syafi, isfiku ya Syafi, anta
balighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa la siyama jama'ah min hajjil muslim wabil khusus Bapak Samino hajja baitikal haram wa ziyarata kubri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahu ziyarata Makkah wal Madinah salimin ghanimin farihin mamrurin mustabshirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur bisa bertemu lagi. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang meskipun udaranya mendung tetap hadir di majelis dan hajat muslim. Saya doakan supaya hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Hujain fi Bayani Huquqi Zawjain. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantai, ulama asal Indonesia, dulu Nusantara, yang banyak karya ilmiah. Menurut informasi 500 judul tulisan di berbagai bidang ilmu, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akhlak, dan muridnya banyak. Di antara muridnya Kiai Haji atau Dr. Syekh Hashim Ash'ar, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang satu kemudian mendirikan Bakat Nahdlatul Ulama, dan yang satu lagi mendirikan Gerakan Perserikatan Muhammadiyah. Mari kita lanjutkan halaman 50 baris kedua dari atas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khadimu Ra'in Mali Fi Mali Sayyidihi Bihifzihi Wal Qiyami Bimasalihihi Wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi hal wafa bima alaihi aula war rajulu ra'in fi mali abihi bihifzihi wa tadbiri maslahatihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi hal wafa bidzalika aula fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi wal fa'u jawabu syartin mahzufin wa dakhala fi hadzal umumi al munfaridu alladhi la zawja
lahu wala khadima fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi hatta ya'mala al-ma'murati wa yajtaniba al-manhiyati. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah Allah mansubun bi fi'lin mahzufin wujuban li wujudi at-ta'kidi ay ittaqullaha ta'ala fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha ay umur dini faqad khana Allah wa rasulahu wa kana akhiru ma wasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa takallama bihinna hatta talajlaju lisanuhu wa khafiya kalamuhu wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma lam yutiquna Allah Allah in nisa'i fa innahunna awani ay asra'u fi aydikum akhadtumuhunna bi amanatillahi ta'ala wastahlaltu furujahunna bi kalimatillahi ta'ala. Begitu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi. Tapi ini isinya adalah mengajarkan adab. Bagaimana beradab dalam berumah tangga. Bagaimana suami beradab pada istrinya. Bagaimana istri beradab kepada suami. Bagaimana anak beradab kepada orang tua. Wal khadim, kita sedang membahas hadis Nabi. Dan pembantu itu orang yang bekerja di rumah, pembantu kita. Bisa paruh waktu, bisa sepenuh hari, bisa nginep di rumah, bisa kita nginep. Ra'in adalah orang yang memelihara. Ra'in itu penggembala. Bima lisaidi pada harta majikannya. Maksudnya, seorang pembantu rumah tangga, karena disebut asisten rumah tangga, itu punya kewajiban untuk menjaga, memelihara semua yang terkait dengan harta milik majikan. Rumah,
buat rumah tangga, kendaraan dan oleh Syekh Nawawi kasih keterangan bihifrihi dengan menjaga hartanya, jaga, dirawat, dibersihkan, jangan diutang. Wal qiyam bimasalihi, dan menjalankan dengan kemaslahatan. Bagaimana ini barang ini tetap awet, bagaimana barang ini tetap bisa digunakan dengan baik. Begitu seterusnya. Wahwa, dan dia itu, di pembantu itu, mas'ulun an ra'iyati, akan diperiksa tentang pemeliharaannya. Kalau pakai bahasa gampang, setiap pembantu rumah tangga wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan harta milik majikan, dan dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Benar-benar pun kerjanya dijaga nggak tuh harta suami orang tuanya, apa majikan. Al-wafa bima alik aulad, apakah dia itu telah memenuhi akan tugas kewajiban atas dirinya pada majikan. Dengar? Ya. Berdasarkan hadis ini, setiap orang yang bekerja, baik sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai, wajib bertanggung jawab atas harta milik majikan. Kalau sebagai pegawai mesti jaga tuh harta milik organisasi. Sebagai karyawan mesti jaga harta perusahaan. Benar? Sebagai merbot masjid, imam masjid, muadzin masjid, guru seperti saya mesti menjaga keberlangsungan harta yang ada pada masjid di mana dia bekerja. Benar? Tidak boleh ada harta majik perusahaan, harta majikan, harta siapa perusahaan ada di rumahnya. Benar? Boleh. Kalaupun ada atas izin majikan. Kalau gitu gimana? Kesimpulan satu dulu bersama. Hidup harus bertanggung jawab. Itu setiap orang harus bertanggung jawab atas tugasnya. Kedengaran? Tanggung jawab harus akuntabel. Kenapa harus akuntabel? Karena dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya nanti di akhirat, juga di dunia. Nggak boleh dia merusak harta majikannya. Dia tidak boleh mengambil harta majikan. Kedengaran? Dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat honor, sudah dapat pemberian dari majikannya, dia nggak boleh ngambil yang bukan miliknya. Jadi bagus banget Islam. Kalau semua orang kayak begini, aman. Kita lanjut lagi. Warrajulu, dan laki-laki itu katanya ra'in, ialah orang yang menjaga, memelihara fi mali abihi, ya, harta kekayaan bapaknya. Jadi anak harus bisa menjaga harta milik bapak dan ibunya. Dia mesti bertanggung jawab gitu. Kalau dipakai mesti bertanggung jawab. Buat apa dipakai? Kenapa mesti dipakai? Gitu. Bihifzihi, dengan menjaganya. Wa tadbiri maslahatihi, dan mengatur kemaslahatannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diperiksa di hari kiamat tentang pemeliharaannya itu. Hal wafa bidzalika aula,
Apakah dia sudah memenuhi tugasnya atau belum sebagai anak kepada harta ayahnya dan ibunya? Kedengaran? Jadi anak bertanggung jawab pada orang tuanya. Atas harta orang tuanya. Jadi nggak boleh anak justru mengorotin, menghabiskan harta orang tuanya. Dia mesti jaga. Gitu. Dia mesti pelihara. Gitu. Walfa jawab syartin katanya, mahdzufin. Huruf fa-nya itu katanya adalah jawab syarat. Mahdzuf yang dibuang. Wa dakhala fi hadzal umum al-munfarid. Dan termasuk dalam keumuman makna hadis ini al-munfarid orang yang menyendiri, alladzi la zauja lahu. Kalau dia sendirian, tidak punya istri, katanya, wala khadima, juga tidak punya pembantu, fa innahu yasduqu alaihi katanya. Maka sesungguhnya menuju kepadanya anau ra'in fi jawarihi. Dia bertanggung jawab atas dirinya. Kedengeran? Misalnya, ini kan tadi pembantu atas harta majikannya. Anak atas harta bapaknya. Sekarang nggak punya anak, nggak punya pembantu, nggak punya istri, sendirian. Ada nggak? Pantang kelinting, sendirian di rumah. Dia mesti bertanggung jawab atas dirinya. Dia mesti jaga nih, jawarih. Jawarih itu anggota badannya. Tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, hatinya. Dijaga. Kenapa? Karena badan yang dia miliki itu amanah Allah. Jelas? Badan bagus-bagus, jangan ditato. Kedengeran nggak? Jaga tuh, katanya. Ini amanah. Jadi, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya. Bertanggung jawab atas dirinya. Kalau ini enggak, ini dia. Tuh. Jaga penglihatan matanya. Jangan untuk melihatnya nggak boleh. Kedengeran? Biar lagi sendirian di rumah, nggak mau ngelihat yang lain. Yang nggak boleh. Kenapa? Tanggung jawab. Ditanya sama Allah, dipakai buat apa tuh mata? Tangan. Ya, dipakai buat nulis yang benar. Megang yang benar. Kedengeran? Nggak boleh nulis yang salah. Kedengeran? Beli barang harga 5.000, tambahin 01. Jadi berapa? 50.000. Nyuri dia 45.000 dia. Nggak ada yang lihat ini. Memang nggak ada yang lihat manusia, tapi Allah lihat. Malaikat tahu. Kedengeran? Jadi orang kalau beriman, jujur dia. Biar sendirian, nggak ada yang lihat, dia tetap lurus, jujur, benar. Suami kalau jujur, istri demen kan? Diam aja. Demen. Istri kalau jujur, suami senang. Percaya penuh. Jadi hidup jujur itu hidup Islami. Dan jangan takut jadi orang jujur. Kenapa? Karena faktanya menurut Quran, jujur mujur. Enggak jujur ajur. Menurut Quran, jujur kaya. Tidak jujur celaka. Diam aja. Mana buktinya? Jujur kaya. Quran yang bilang. Wa wajadaka ailan. Didapati engkau ya Muhammad
dalam keadaan ailan, fakiron, fakir. Lahir ayahnya sudah wafat. Umur 4 tahun ibunya wafat. Juga nggak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakeknya wafat. Tidak meninggalkan warisan. Meskipun fakir, nggak punya harta, tapi karena jujur, kaya Nabi. Kedengeran? Mana bukti Nabi Muhammad jujur kaya? Umur 25 tahun, bisa ngasih mahar kepada istrinya 20 ekor lembu. Kalau satu lembu 50 juta, jadi 20 ekor berapa? Diam aja. 1 miliar. Anak umur 25 tahun bisa ngasih mahal 1 miliar, kaya. 25 tahun bisa ngasih mas kawin 1 miliar, kaya dong. Kenapa kaya? Jujur. Tahu dari mana? Nabi Muhammad jujur. Setiap dagang pulang mesti untung. Dan Nabi dengan terbuka ngasih tahu, ini modalnya segini, untungnya segitu. Modalnya dagangnya konsinyasi. Jadi pedagang-pedagang besar di Mekah itu nitipin barang, tolong dijualin nih. Dijual sama Nabi. Kalau musim panas, Nabi dagangnya ke Syria, Syam, atas, ke utara. Syria, Libanon, dagangnya jauh-jauh dari Mekah. Kalau musim dingin, dagangnya ke Yaman, Oman, Bahrain. Ada kan? Li'ila fi Quraisy. Ada kan? Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Karena kebiasaan orang Quraisy, apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Rihlah, bepergian. Di musim dingin ke arah selatan. Di musim panas ke arah utara. Kalau begitu gimana? Dagangnya jauh Nabi. Saya pernah ke Yaman, ke Oman, ke Bahrain. Itu kalau naik pesawat 2 jam. Ini naik onta. Bawa barang. Orang Arab itu kan banyak begalnya. Dengan risiko dibegal orang di tengah jalan. Tapi ditolong Allah, diselamatkan, dagang laku, untung, pulang, distorin. Setiap kali dagang pulang, store, dikasih persen, dikasih uang, dikasih onta. Jadi asal pulang, Nabi dapat uang banyak, dapat onta banyak. Itu Rasulullah. Kedengeran? Ngasih mahar kepada Siti Khadijah, 20 ekor lembu. Kaya. Jelas? Jadi kalau gitu gimana? Jadilah orang jujur. Yakin kaya. Amin. Setuju ya? Baik, kita lanjut lagi. Wa dakhala fi hadzal umum al-munfarid alladhi la zawja lahu wa la khadima. Fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi hatta ya'malal ma'murat. Sehingga dia itu harus mengerjakan semua perintahan. Dengan menjaga anggota badannya, tangan, kaki, kepala, penglihatan, pendengaran, dia bisa jaga dirinya untuk melaksanakan semua yang diperintah. Wa yastanibal manhiyat, dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Jadi kesimpulannya yang pertama, setiap orang mesti hidup bertanggung jawab. Setuju? Saya guru, bertanggung jawab. Dijemput, berangkat. Selama saya sehat, nggak ada halangan, datang saya. Gerimis atau nggak gerimis, hujan apa nggak hujan, datang. Kedengeran? Menurut saya ngaji itu untungnya banyak. Modalnya dikit. Diam aja. Modalnya dikit, cuman pakai baju putih, jalan dari rumah ke Minhajul, duduk, dengerin, 1 jam ngaji 1000 rakaat. Kita kalau sholat 1000 rakaat semalaman nggak kelar. Kedengeran?
ibu duduk, bapak duduk di Masjid Al-Jihad ini, ngaji 1 jam, sama dengan nengokin orang sakit 1.000 orang. Beuh. Kalau 1 orang sakit, kita bawain parset 300.000. Buah. Duduknya bapak dan ibu di Minhajul Muslim Al-Jihad 1 jam sama dengan sedekah 300 juta. Pernah sedekah 300 juta? Boro-boro 300 ribu ya jarang. Enak. Untung. Pokoknya kalau ikut Allah, ikut Rasul, untung terus. Sambil duduk boleh, sambil merem boleh. Kedengeran gitu. Gimana nggak merem Pak Ustadz? Suara Ustadz katanya enak di kuping, berat di mata. Jadi gimana? Bismillah. Masih dikasih pahala. Apalagi melek. Kedengeran? Baik, kita lanjut. Rawahul Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Wal Bukhari. Bukhari. Wa Muslim. Wa Abu Dawud. Wa Turmudi. Jadi hadis sahih. Kuat. Dan jadi acuan dalam setiap hidup. Kesimpulannya, hidup mesti bertanggung jawab. Setuju ya? Sekarang kita pindah nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah gitu. Pertanyaan, apa maksudnya? Tiba-tiba Nabi bilang Allah. Mansub itu fathah. Allah. Bifi'lin mahdzufin, dengan fi'il yang dibuang. Kata kerjanya dibuang, tidak muncul. Wujuban dengan wajib katanya. Diwujudi ta'kid, karena ada ta'kid, ai ittaqullah ta'ala. Oh, maksudnya Allah bilang Allah, Nabi Muhammad bilang Allah, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Kedengeran? Nah, sekarang yang kedua nih. Nah, hidup dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Iya. Takwa itu banyak maknanya. 1, takwa artinya takut. Jadi orang yang takwa kepada Allah, dia takut pada Allah. Apa beda takut pada Allah dengan takut pada manusia? Bedanya adalah, kalau takut pada Allah, semakin mendekat. Kalau takut pada manusia, menjauh. Misalnya, ada informasi di jalan X suka ada begal. Karena kita takut dibegal, tidak lewat jalan X. Kita lewat jalan Y. Kedengeran nggak? Kenapa lewat jalan Y? Takut. Takut kepada manusia, menghindar dari manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, makin mendekat. Misalnya, biasanya subuh 5:30, disebut takut pada Allah, belum azan udah sholat ya, udah duduk di masjid. Amin. Takut dia. Biasa bohong, sekarang total tidak bohong lagi. Biasa gosip, sekarang berhenti total. Dulu asal duduk nyeritain orang. Udah tahu belum si Anu? Sekarang stop. Takut dia sama Allah. Kenapa? Karena ada implikasinya di akhirat. Jelas? 1. Yang kedua, takwa artinya imtithalul awamir wal ijtinabu 'anil manahi. Takwa artinya melaksanakan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang. Diperintah Allah sholat, jalanin. Dilarang judi, jauhin. Kedengeran? Nah, dia takwa. Yang ketiga, takwa itu berasal kata waqayaqi biqayah. Orang yang membentengi dirinya, membuat tabir dirinya dari semua perbuatan yang tidak disukai Allah.
Asal perbuatan nggak disukai, nggak mau dia. Dipasang tabir, dipasang hijab, nggak mau. Yang keempat, takwa artinya apa? Terpelihara dan kehati-hatian. Contoh, ada orang bajunya putih, bawahannya putih, sendalnya, sepatunya putih, topinya, kerudungnya putih, tasnya putih, selampe putih, kacamatanya putih. Ya, boleh aja kan, misal boleh aja. Di jalan yang becek, ada yang becek, ada yang kering, ada yang lobang, ada yang ini kering, ini becek, ini berlubang, ini kotor gitu. Bisa dibayangin, orang seperti itu jalan di jalanan yang ada lobangnya, ada beceknya, ada keringnya. Dia pasti hati-hati dia. Betul nggak? Oh, ini bisa diinjak, di kemari, hati-hati. Nah, orang takwa itu hati-hati. Hati-hati dalam bertutur. Kalau ngomong nggak asal goblek. Kenapa? Karena orang tuh dipegang omongannya. Jaga nih lisan. Begitu sudah nggak bisa dipercaya, selamanya orang nggak percaya. Bisa dicap. Dia sih ngomong berak sama aja. Ini hati-hati nih, Ibu. Hati-hati dalam berpakaian. Kalau udah biasa khutbah, udah biasa ceramah, biasa ngajar, habis khutbah jangan keliling RW 5 pakai celana pendek. Barusan tuh khutbah pakai celana pendek. Dia tidak menjaga muruahnya namanya. Kedengeran nggak? Apalagi katanya, hati-hati dalam bersikap. Sikap juga mesti hati-hati. Jangan sikap itu menyakiti orang. Kedengeran nggak? Melukai perasaan orang. Kalau kita bersikap takwa, nyenengin orang. Orang Islam itu punya sifat alif wa ma'luf. Menyenangkan dan disenangi. Jadi bisa nyenengin orang. Jangan minta disenengin, nyenengin ogah. Karena itu orang Islam tidak egois dia. Tidak mau nguntungin diri sendiri, ngerusak orang lain. Kedengeran ya? Jadi kalau gitu gimana? Hidup takwa itu hidup yang hati-hati. Hati-hati dalam mengelola dana. Bu, ibu dikasih uang sama suami ibu. Hati-hati. Jangan semua dibeli. Hati. Oh, kalau budget keluar, keluarin. Emang harus keluar untuk keperluan harian. Kalau nggak penting, jangan keluarin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik wanita kalau pelit. Diam aja. Iya, wanita paling baik kalau pelit ya. Kenapa pelit? Dia bisa mengelola harta yang dikasih suaminya untuk hal-hal yang memang bermanfaat. Yang nggak bermanfaat nggak mau dia. Nggak boros, nggak hambur gitu. Jadi kalau begitu gimana? Hati-hati. Jelas? Nah, hidup dengan berhati-hati ini penting katanya. Terus selanjutnya nih ya. Ittaqullah ta'ala fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam pergaulan dengan istrimu. Jadi suami wajib bersikap menyayangi istri dengan baik karena dia adalah amanah Allah. Istri itu amanah. Begitu suami bilang saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, pada saat itu amanah Allah pindah yang semula dari ayahnya ke si suami. Dengeran nggak? Tadinya dari Allah,
diserahkan pada ayahnya. Ketika ijab kabul, si ayah menyerahkan anak yang perempuan kepada si calon mantu. Diterima dengan baik, dikabul dengan baik. Pada saat itu, tanggung jawab keberlangsungan istri itu menjadi tanggung jawab suaminya. Senang, susah, sehat, sakit, tanggung jawab suami. Dengeran nggak? Karena itu dia mesti jaga baik-baik. Pergauli istri dengan sangat baik, katanya. Kedengaran? Terus di sini kasih tahu, fa innahunna amanatun indakum, katanya. Karena sesungguhnya mereka itu adalah amanah di sisi kamu. Tadi amanah. Sebagai pengemban amanah, seorang suami wajib menjaga, memelihara, mencintai, mengasihi, menyayangi istri sampai masuk surga. Bukan cuma sampai kakek-kakek ninen-ninen. Sampai masuk surga. Jadi nggak main-main tuh. Bagaimana membawa istrinya masuk surga? Bagaimana mengajak anaknya bersama ayah dan ibu masuk surga? Tanggung jawab suami itu. Kedengeran nggak? Gitu katanya. Indakum faman lam ya'mur, katanya. Maka barang siapa yang tidak menyuruh imra'atahu kepada istrinya bisolati, mengerjakan sholat, walam yu'allimha, dan tidak mengajarkan istrinya ay umuraddin, urusan-urusan agama, faqad khana Allah wa rasulah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kedengeran? Jadi kalau ada suami tidak memerintahkan istrinya sholat, tidak mengajarkan istrinya sholat, itu suami khianat dia. Dosa. Kedengeran? Gitu. Hati-hati nih. Bagaimana kalau nggak bisa ngajarin istrinya sholat, dia aja nggak sholat? Ajak istrinya ke minhajul. Kedengeran nggak? Kalau dia nggak sholat, sama suaminya ngaji. Diam aja. Ya. Kalau nggak muat, naik ke atas kita. Sampai keluar-luar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya ibu kalau ngaji, kalau bisa ajak suami. Diam aja. Ajak suami. Rekreasi rohani namanya. Kalau ahad itu rekreasi rohani. Kemana? Minhajul. Pak Ustadz nyuruh-nyuruh bawa suami. Makanannya gimana? Nanti Allah sediain. Amin. Jalannya gimana? Allah mudahin. Penuhin masjid syiar. Hidup cuma sekali. Bu, dengerin. Hidup cuma sekali. Kalau ibu ngerti agama, suami ibu ngerti agama, hidupnya harmonis. Kalau ibu rajin belajar agama, tapi suaminya nggak pernah belajar agama, kesian, pegel, capek. Kedengeran apa enggak? Dua-duanya. Suami rajin ngaji, istri nggak ngaji, sama juga nyolotin. Jadi gimana? Dua-duanya belajar. Kan ada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadisnya begitu. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap orang muslim. Syarahnya juga kepada muslimah. Paham ya? Jadi suami harus bertanggung jawab. Yang kedua. A. Suami bertanggung jawab pada Allah tentang istrinya. Caranya gimana? Mengajarkan sholat. Mengajarkan ilmu agama.
Kedengeran nggak? Sholat ilmu agama. Bagaimana ngajarin ilmu agama kalau suaminya nggak ngerti? Ngaji. Ajak dia ngaji ke Minhajul. Insya Allah berkah. Nanti aja katanya tahun depan. Kalau besok mau gimana? Jangan. Ada kesempatan, rebut. Rekreasi rohani hari Minggu nih, hari Ahad. Kedengeran? Orang-orang rekreasinya ke Ancol, ke Monas. Kita ke masjid. Berkah. Usaha maju, anak nurut, Allah ridho. Tuh, tiap hari senang. Di dunia senang, di akhirat. Di sini senang, di sono. Di mana-mana kita. Nah, itu minhajul. Jangan sampai di sini susah, di sono belangsak. Paham ya? Ngaji. Benar, saya ngajak benar. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah. Nih contohnya nih. Dan adalah terakhir katanya. Apa yang telah diwasiatkan dengannya oleh Rasulullah. Rasulullah sebelum wafat wasiatnya itu. Salasan, ada 3 macam wasiat Nabi. Jadi Nabi sebelum melepaskan ruhnya, Nabi berwasiat dengan 3 macam. Takallama bihinna, berbicara Rasulullah dengan wasiat itu, hatta talat laja. Ada hatta jadi pakai mansub ya. Sehingga menjadi katanya gagu lisannya, wa khafiya kalamu, dan rendah bicaranya. Jadi tadinya Nabi ngomongnya lancar, lama-lama karena sudah mau wafat terbata-bata. Apa tuh kalimatnya terakhir Nabi sebelum wafat? Wahya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah, as-shalah katanya. Peliharalah salat. Kedengeran? Jadi Nabi sebelum wafat pesannya kepada umatnya jaga salat. Senang, susah, sehat, sakit, salat. Kedengeran? Jangan nggak salat. Mahal. Kenapa? Salat tiangnya agama. Kalau kita nggak salat, tiangnya roboh. Kalau tiangnya roboh, agamanya rusak. Coba lihat. Jangan yang 5 waktu. 1 aja kita tinggalkan bisa rusak tuh semua. Dalam tafsir Munir, Murah Labid, ditulis Syekh Nawawi. Ada seorang wanita datang nemuin Nabi. Ya Rasul katanya. Hal min taubatin. Apa saya masih bisa bertobat ya Rasul? Nabi tanya. Kenapa kamu katanya? Dosa apa yang kamu perbuat? Besar ya Rasul. Mana lebih besar dosamu dibandingkan gunung itu? Masih gedean dosa saya. Mana lebih besar dosamu dibandingkan bumi ini? Masih besar dosa saya. Mana besar dosamu dibandingkan langit itu? Masih besar dosa saya. Mana besar dosamu dibandingkan langit dan bumi? Masih gede dosa saya. Nabi tanya, apa sih dosa kamu? Ini qad zana itu. Saya telah berzina ya Rasul. Ketika suami saya tidak ada tempat, saya berzina. Akibat zina, saya hamil. Setelah hamil, ketika anak saya lahir, saya malu. Saya siram anak itu dengan air keras. Mati. Sekarang saya sadar perbuatan saya dosa. Saya mau tobat. Masih bisa tobat enggak katanya? Apa kata Nabi? Amma zina, adapun kamu berzina dengan laki-laki yang bukan suamimu, kamu telah melakukan dosa besar. Al-kabair. Adapun kamu berani katanya membunuh anakmu, fajazau jahannam. Balasannya adalah ke jahanam. Kok amin sih? Jangan-jangan ngantuk nih. Jadi kalau amin kira-kira, Bu. Kalau belum waktunya amin, jangan amin. Kedengaran ya? Kalau belum waktunya amin, nah amin nyuruh berhenti namanya.
Terus kata Nabi, walakin tetapi katanya, saya menyangka, menduga, kamu berani berbuat dosa-dosa besar itu karena kamu suka meninggalkan sholat asar. Apa kata si perempuan? Qalat na'am. Benar ya Rasul. Karena ada kejadian itu, maka turun ayat wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sholat asar. Salah satu tafsirnya gitu. Kalau ninggalin sholat asar aja berani bikin dosa begitu banyak, apalagi lima-limanya. Kedengeran nggak nih? Jangan anggap enteng. Ada orang bilang yang penting sekarang hidup baik, nggak sholat juga nggak apa-apa. Bagaimana bisa baik sama orang kalau sama Allah nggak nurut? Kedengeran nggak? Yang penting saya baik sama orang, sama tetangga baik, biar saya nggak sembahyang. Bagaimana bisa baik kalau sama Allah nggak baik? Makanya penting sholat nih. Itu sebabnya Nabi sebelum wafat bilang as-shalah, as-shalah katanya. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba saya yang dimiliki oleh dirimu. La tukallifuhum ma la yutiquna Allah. Allah fin nisa katanya. Janganlah kamu katanya membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Kedengeran? Kalau kita punya pegawai, punya karyawan, punya buruh, punya pembantu rumah tangga, jangan membebani kerja si pembantu sampai di luar kemampuannya. Kedengeran nggak nih? Jangan mentang-mentang dia di rumah kita yang bayar, nyuruhnya semaunya. Dulu di Amerika Serikat, itu orang kerja satu hari 20 jam. 18 sampai 20 jam. Capek. Tidur cuma 4 jam. Istirahat cuma 4 jam. Lama-lama berontak. Minta keadilan. Terlalu banyak 20 jam. Minta supaya satu hari kerja 8 jam. Nabi ngajarin, pembantumu, karyawanmu, buruhmu itu adalah saudaramu. Jangan kamu siksa dengan pekerjaan yang berat. Jelas? Kita lanjut lagi. Allah finisa, takutlah kepada Allah dalam pergaulan dengan istri katanya. Kenapa nggak boleh sembarangan pada istri? Fa innahunna awanin. Karena sesungguhnya mereka adalah seperti orang tawanan. Tawanan atau tawanan? Istri itu kayak orang di penjara. Ai asirra'u katanya. Ya ini tawanan. Fi aidikum yang berada di tangan kamu. Dia tertawan oleh kekuasaan kamu sebagai suami. Akhudtumuhun nabi amanatillah, kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah. Waktu ijab kabul itu menyebut nama Allah. Wastahlaltum furujahunna, dan telah menghalalkan farji mereka, kehormatan mereka, katanya, bikalimatillah, dengan kalimat Allah Ta'ala. Jadi wanita yang tadinya orang lain dihalalkan menggaulinya dengan menyebut nama Allah. Karena itu wanita terhormat. Istri itu terhormat. Kedengeran? Apa tuh antara lain? Nih. Dalam kitab lain dikatakan tidak memukul istri. Ada hadisnya ada. Karena Rasulullah la yadribu imra'atan wa la yanhar khadiman. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mukul istri. Dari mulai Siti Khadijah sampai Siti Aisyah sampai semuanya, nggak pernah satu pun dipukul sama Nabi. Dengeran? Ada orang punya bini dicekek. Bagaimana bini dicekek? Ada hadis lagi tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sangatlah buruk kata Rasulullah. Seorang suami mukulin istri dengan cemeti. Cabukin. Besok paginya keramas berdua.
ketawanya belakangan telat. Nggak boleh. Dipukulin sampai kayak budak, kayak hamba saya. Besok paginya pada keramas. Kalau mau keramas jangan dipukul dong. Kedengeran nggak? Dan memang istri bukan untuk dipukulin. Kedengeran? Jangan. Malah Syekh Nawawi nanti ngajarin, panggillah istri dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Nabi kalau manggil istrinya nggak beberekan. Nabi samperin, udah deket baru dipanggil. Ada orang manggil bininya beberekan, Indun, Indun, Don, Indun, gitu. Lama dulu kan rumah zaman dulu nggak ada listrik, jadi nggak ada bel. Lakinya pulang malam jam 10, dia Indun, Indun, gitu. Lama nggak muncul-muncul, begitu keluar, lu tidur kayak kebo lu. Ya, udah manggilnya beberekan, begitu keluar dibilang kayak kebo. Saya bilang, Bapak dulu kemana aja? Sekarang udah punya anak 2, 3 begini, baru kayak kebo. Ya, biar usah tuman, tuman dibilang. Kedengeran Ibu? Jangan. Amin. Lama-lama nggak pulang-pulang ngaji begini nih. Cukup dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita mengenai bagaimana memperlakukan manusia, ya, pekerja, istri, dan keluarga sakinah mawaddah yang baik. Kami persilakan kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu kaitan dengan materi, silakan. Ya, sebelah kiri dulu ya. Silakan. Bu Hajah Ahmad. Ya, belakang tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaan saya, Pak, zaman Rasul itu Rasul sudah berdagang jauh sampai ke Syam, sampai ke Suriah gitu, Pak. Dan zaman Rasul itu sudah memakai jubah. Apakah bahan yang Rasul pakai untuk jubah itu, Pak? Karena zaman dulu kan mungkin masih kuno gitu Pak. Terus zaman Nabi Sulaiman juga saya dengar itu kan kaya ya Pak ya. Nabinya kaya, banyak hartanya, banyak emasnya. Terus bagaimana mereka zaman dulu tuh mengelola emas itu menjadi harta? Kedua Pak, pertanyaan saya, kalau kita mengambil benda sesuatu dari mungkin dari saudara atau dari teman, tapi kita nggak minta maaf. Kalau saat halal bihalal kan kita saling memaafkan, apakah terhapus dosanya itu Pak? Ya. Makasih. Kota Mekah itu kota tempat perlintasan para pedagang dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Jadi orang-orang timur dari Madian, dari tempat-tempat lain di timur, itu kalau mau dagang ke barat mesti lewat Mekah. Itu sebabnya Mekah menjadi kota transit perdagangan. Karenanya orang Mekah banyak mengenal budaya bangsa lain, pedagang lain. Akibatnya apa? Orang Mekah maju, rata-rata maju. Dalam berpakaian juga mereka maju. Dia bisa tahu pakaian model Syria, pakaian model Timur, model macam dia bisa tahu. Dan dia bisa menggunakannya karena bisa dibeli. Terus, bagaimana zaman Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi-Nabi itu diberikan kecerdasan oleh Allah. Di atas rata-rata orang biasa. Jadi meskipun Nabi Sulaiman kaya raya, beliau bisa mengelola harta dengan baik. Bisa tahu bagaimana manajemen keuangan. Tahu. Nabi Yusuf diajarin sama Allah belajar manajemen keuangan negara. Keuangan negara itu melalui Kitmir. Kitmir itu Menteri Keuangan zaman
di Mesir dulu. Diajarin begini nih keuangan negara, begini nih cara mengelola keuangan. Jadi ngerti. Jadi jangan dianggap nabi-nabi itu ketinggalan ilmu. Enggak, mereka diberi kelengkapan Allah, diberi pengetahuan oleh Allah, diberikan oleh Allah kelebihan dibandingkan rata-rata orang biasa. Bisa ngelola dengan baik. Kedengeran? Bahwa bahannya tidak seperti sekarang, tentang aja dong. Dulu kan tahun berapa gitu. Belum sehalus sekarang misalnya gitu. Itu hal-hal yang wajar. Tapi bagaimana cara mengelola, bagaimana mengolah dan mengatur perdagangan, bisnis, udah diajarin sama Allah. Bagaimana cara dagang itu untung, diajarin sama Allah. Malah Nabi Muhammad ngajarin, kalau dagang, zin wa zid. Timbang, tambahin. Kedengeran? Timbang, tambahin. Ada orang teriak, Ustadz katanya kita kalau ngikutin Nabi kapan kayanya? Justru dengan ngikutin Nabi justru berkah kaya. Timbang, ada orang beli 1 kilogram, kita kasih 1 kilogram, tambahin. Nambah ini bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk selain barang. Beli 1 kilo, kasih 1 kilo. Lebihnya apa? Mesem. Paham nggak tuh? Mesem, liatin tuh yang beli. Terima dengan baik. Layani dengan sikap yang bijaksana, menyenangkan. Kedengeran? Ada ihsannya, ada lebihnya. Di bidang jasa misalnya, itu kan perdagangan. Kalau di bidang jasa, pertukaran uang dengan jasa. Coba lihat, ada 2 orang tukang cukur. Asal Garut. Yang ini nyukurnya bagus si A nih. Si B juga nyukurnya bagus, sama-sama pinter. Harganya juga sama. Kalau di pinggir jalan berapa duit? 25.000. Sama-sama 25.000. Cuman beda. Si A kalau habis nyukur, udah selesai nyukur, bayar, jalan langganannya. Si B habis nyukur, belum bayar, dinyet-nyet. Itu dinyet-nyet. Gini, paling gini-gini sama dia. Orang milih si B dong. Bayarnya sama, tapi ada lebihnya. Tuh, itu ihsan namanya. Kaya. Kedengeran? Kenapa kita mesti ihsan? Itu ajaran Quran. Contoh nih, kalau orang mengucapkan salam, 1, jawabnya 3. Idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu, jawablah dengan yang lebih baik atau paling sedikit yang sama. Kalau orang bilang assalamualaikum kepada kita, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngasih kita 1, kita ngasih dia 3. Di situ unggulnya Islam. Kedengeran nggak? Kalau orang ngasih 1, kita ngasih 1 seri. Nggak ada lebihnya. Jadi kalau ngasih, berikan yang terbaik pada orang. Kedengeran? Bu, ibu, berikan terbaik pada suami. Bikin suami mau tidur mesem. Bangun tidur mesem. Lagi mandi mesem. Makan mesem. Amin. Jangan bikin suami manyun aja. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya, silakan. saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau ada orang Assalamualaikum waktu kita sholat, itu apakah kita jawab atau gimana? Ya. Terus itu kan wajib ya jawab. Itu. Terus pertanyaan kedua, apakah kita sebagai orang tua memerintahkan dan menyuruh anak untuk menjalankan sholat 5 waktu terus-menerus, dan apakah cukup 1 kali saja menyuruhnya dan mengerjakannya?
apabila si anak tidak mengerjakannya, hanya mengerjakan enggak 5 waktu, apakah sudah gugur tugas kita sebagai orang tua untuk memerintahkan sholat dan orang tua tidak mendapatkan dosa? Ya. Udah itu aja, terima kasih. Yang pertama apa tadi? Pada waktu sholat ada yang Oh, assalamualaikum, terus kita nggak harus ya. jawab kan? Amal yang memulainya sunnah, menjawabnya wajib itu salam. Jadi memulainya sunnah, menjawabnya wajib itu salam. Salam itu amal yang bukan cuma kita disuruh, Allah sendiri juga menyampaikan salam dan salawat. Tetapi meskipun menjawab salam itu wajib, ada waktu-waktu tertentu salam tidak wajib dijawab. 1, ketika kita sedang sholat, nggak wajib jawab. 2, ketika khotib sedang berkhutbah. Khotib lagi khutbah, tiba-tiba ada orang masuk mengucapkan salam, nggak dijawab, nggak dosa dia. 3, ketika ada majelis, saya sedang ngajar, tiba-tiba ada ibu masuk atau bapak masuk mengucapkan salam, saya nggak jawab, nggak dosa. 4, ketika sedang baitul khala, lagi di kamar kecil, di toilet. Kita lagi di kamar kecil, ada orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak usah. Jongkok lagi, nggak bisa, diam aja. Paham nggak tuh? Dia nggak usah. Lagi di kamar kecil, dia tahuin dong. Gitu. Bagaimana kalau yang mengucapkan salam mertua? Kita lagi sholat. Para ulama mengajarkan. Atau orang tua, ibu kita manggil nih. Ya. Indun gitu. Ibu kita, ibu kandung. Anaknya lagi sholat. Kalau ulama mengatakan, kalau sholat fardu tidak wajib dijawab. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan, jawab salam. Kedengeran? Kalau sholat sunnah. Jadi ada aturannya. Kapan boleh wajib menjawab, kapan tidak wajib menjawab. Terus yang kedua, menyuruh anak, apa cukup sekali, apa terus menerus? Jawabannya terus menerus. Sampai doble murut. Bukan cuma nyuruh, nyontoin. Misalnya, azan maghrib, azan dilantunkan di masjid, atau terdengar televisi. Ibu kalau mau ngajak anak sholat, ibu wudhu dulu. Udah selesai wudhu, kita bilang, ayo nak, sholat, ibu tungguin. Kedengeran? Jangan beberekan sholat ini masih pakai celana pendek. Sholat dong ke masjid. Dia masih, kalau kita mengajak orang sholat, kita dulu nunjukin. Udah rapi wudhu, megang sejadah, ayo berangkat sholat. Kedengeran? Capek Pak Ustadz nyuruh anak sholat, nggak apa-apa. Itulah perjuangan. Tuh amin tuh nyuruh berhenti namanya. Sudah 8:30, amin, berhentilah katanya gitu. Paham ya? Ini ada ceritanya gini. Anak saya perempuan dulu. Ya, sampai sekarang perempuan. Anak saya 3 perempuan, kecil-kecil. Saya kalau pagi subuh kalau nggak tugas, nggak ngajar, saya pergi ke masjid. Jadi imam. Udah selesai sholat, itu saya pulang, anak saya masih tidur, masih kecil. Ayo nak bangun. Kalau nggak bangun, saya bopong. Itu dibopong. Saya gendong, saya bawa ke kamar kecil, kamar mandi, saya bukain air kan, wudhu nak, sholat. Paksa. Kenapa? Masih anak-anak. Gitu. Kan ada perintahnya. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'an sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum, pukullah anakmu katanya ketika umur 10 tahun tidak mau sholat.
Tapi pukulnya nggak boleh menyakitkan, nggak boleh membuka luka. Jadi kalau 10 tahun nggak sholat boleh dipukul. Yang bikin dia kapok. Wa yufarik bainahunna fil madaji, pisahkan tidurnya ketika dia sudah remaja. Begitu remaja, anak kita laki satu perempuan, pisahin tidur, jangan dicampur. Kedengeran? Cukup dulu, Ibu ya. Sudah 15 menit lebih. Kalau ada pertanyaan, kumpulkan untuk ahad depan. Untuk ahad depan, ya tanggal 11 Mei atau bertepatan dengan 13 Zulkaidah, materi kajian kita